Kembali lagi bersama aku Natia Mesya Putri dan aku Khalil Gibran Ramadan. Nah, di sini video lanjutan dari video 1. Materi kedua itu adalah analisis dimensional, teorema PI Buckingham, parameter tanpa dimensi dan similaritas. Oke, pengertiannya dari analisis dimensional adalah metode dalam ilmu teknik fisika yang digunakan untuk menyederhanakan suatu persoalan dengan memanfaatkan dimensi dasar seperti massa, panjang, dan waktu. Metode ini membantu menentukan hubungan antar variabel fisika tanpa harus melakukan percobaan secara langsung. Dalam teknik mesin, analisis dimensional ini sering digunakan pada mekanika fluida, perpindahan panas, dan perancangan mesin. Metode ini sesuatu sistem yang kompleks dapat dipelajari melalui model yang lebih sederhana. Selanjutnya ada dimensi dasar dan dimensi turunan. Yang pertama, dimensi dasar, di mana dimensi dasar merupakan besaran pokok yang digunakan sebagai dasar dalam analisis dimensional. Yang pertama ada massa, yang kedua ada panjang, yang ketiga ada waktu, dan ketiga. Dimensi turunan diperoleh dari kombinasi beberapa dimensi dasar. Yang pertama ada besarannya, kecepatan, percepatan, gaya tekan, dan energi. Ini dimensinya. Dimensi turunan digunakan untuk mengetahui kesesuaian sesuatu persamaan fisika. Selanjutnya ada teorema Pi-Buckingham, di mana teorema Pi-Buckingham ini menyatakan bahwa jika suatu persoalan memiliki n variabel dan melibatkan m dimensi dasar, maka hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam n kurang m. Parameter tanpa dimensi yang disebut kelompok n atau kelompok pi, maka hubungan tersebut dapat parameter tanpa dimensi dapat disebut kelompok pi. Teorema ini sangat penting dalam eksperimen karena dapat mengurangi jumlah variabel yang harus dianalisis. Dengan demikian, pengujian menjadi lebih sederhana dan lebih efisien. Bentuk umumnya ada f, x1, x2, x3, xn sampai dengan 0. Keterangannya adalah variabel fisik yang terlibat pada fenomena yang pertama. Yang kedua ada kelompok variabel tidak berdimensi. Yang ketiga ada jumlah variabel fisik. Yang keempat adalah jumlah dimensi dasar, misalnya massa, panjang, dan waktu. Selanjutnya langkah-langkah metode Pi-Buckingham. Langkah penyelesaiannya adalah menentukan semua variabel yang mempengaruhi sistem, menentukan dimensi setiap variabel, menentukan jumlah dimensi dasar, menghitung jumlah kelompok pi, memilih variabel pengulangan, nomor 6 membentuk parameter tanpa dimensi, dan yang terakhir menentukan hubungan akhir. Contoh sederhananya misalnya gaya lambat fluida dipengaruhi oleh massa jenis fluida, kecepatan aliran, diameter benda, dan viskositas. Jumlah variabel misalnya 5, jumlah dimensi dasar 3. Maka n kurang m sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Sehingga diperoleh 2 kelompok parameter pi. Selanjutnya parameter tanpa dimensi. Pengertiannya adalah parameter tanpa dimensi adalah kombinasi beberapa variabel fisika yang tidak memiliki satuan. Parameter ini digunakan untuk membandingkan perilaku sistem yang berbeda. Dalam mekanika fluida, parameter tanpa dimensi membantu menentukan karakteristik aliran dan mempermudah analisis eksperimen. Bilangan Reynolds-nya ini, keterangan simbolnya, massa jenis fluida, pi kecepatan aliran fluida, di diameter karakteristik m, viskositas dinamis fluida. Re kecil sama dengan aliran laminar, Re besar sama dengan aliran turbulen. Nah, next, ulang deh balik. Nah, kita masuk ke dalam jenis parameter tanpa dimensi. Yang pertama itu ada bilangan Freud, bilangan Mesh, dan bilangan Euler. Bilangan Freud ini ada persamaannya, keterangannya kecepatan
aliran meter per second, kecepatan gravitasi meter per second kuadrat, panjang karakteristik meter. Bilangan flow digunakan pada aliran yang dipengaruhi gravitasi seperti aliran pada sungai dan kapal. Yang kedua ada bilangan match, di mana ini ada persamaannya. Keterangannya kecepatan aliran meter per second, kecepatan suara, dan medium meter per second juga. Menunjukkan perbandingan kecepatan aliran terhadap kecepatan suara. Yang ketiga ada bilangan ulir. Persamaannya ini. Keterangannya tekanan fluida PA, massa jenis fluida kilogram per meter kubik, kecepatan aliran meter per second. Digunakan untuk menunjukkan hubungan tekanan terhadap gaya inersia. Oke. Selanjutnya ada similaritas, di mana kesamaan antara model dan prototype sehingga hasil pengujian model dapat digunakan untuk memprediksi kondisi sebenarnya. Konsep similaritas dapat Konsep similaritas sangat penting dalam pengujian laboratorium karena pengujian langsung pada ukuran sebenarnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Jenis similaritas adalah kinematik dan similaritas dinamik. Ketiga similaritas tersebut harus dipenuhi agar model dapat mewakili kondisi sebenarnya. Penerapan analisis dimensional. Yang pertama, bidang analisis digunakan dalam berbagai bidang teknik, antara lain menganalisis aliran fluida, pengujiannya model kapal, sistem perpipaan, turbin dan pompa, perancangan pesawat terbang, dan perpindahan panas. Kelebihannya menghemat biaya penelitian, mengurangi waktu eksperimen, mempermudah analisis sistem, dan membantu perancangan model. Metode ini sangat digunakan dalam penelitian industri teknik modern. Kesimpulan dan penutupnya adalah, analisis dimensional ini merupakan metode penting dalam teknik mesin, menyederhanakan persoalan fisika dan teknik. Teorema Pie-Buckingham digunakan untuk membentuk parameter tanpa dimensi sehingga hubungan antara variabel menjadi lebih sederhana. Parameter tanpa dimensi seperti Reynolds, flow, dan match membantu memahami karakteristik aliran fluida. Selain itu, konsep similaritas digunakan untuk memastikan model memiliki persamaan dengan prototype. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dua materi lagi. Materi 3 dan 4. Ya, Oke. Thank you. sampai jumpa di video selanjutnya.